Kana Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqulu ubku ala ahlil bala. Berkata al-Imam Fudail bin Iyad, yaqulu, ia berkata, ubku ala ahlil bala. Ya, menangislah kalian ya atas orang-orang yang tertimpa musibah. Wa in kana jurmukum a'dham min jurmihim, meskipun kejahatan kalian lebih besar daripada kejahatan mereka. Wa yahtamilu annakum tu'aqibuna ala dhunubikum kama uqibu aw ashad. Wa kana katsiran ma yub'atsu ila ahli sijn bima indahu min at-ta'am wad-dirahim wa yaquluna innahum miskin. Ya. Kita melanjutkan pelajaran kita, ya, masih dalam bab yang sama, yaitu tentang berharap kematian, ya, tamannil maut. Di mana berharap kematian ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang zaman dahulu, ya. Nah, kalau orang zaman kita berharap 3 periode gitu ya. Berarti namanya tulul apa tuh? Tulul amal. Itu lawannya, ya. Tamannil maut, tulul amal. Maka dikatakan di sini, kata Imam Fudail bin Iyad, ya, ubku ala ahlil ard, ya, menangislah kalian atas ahli bumi, ahli bala, orang-orang yang tertimpa musibah. Ya. Bisa juga banyak ibkau, ya, ibkau ala ahlil bala, ibkau ala ahlil bala. Wa in kana jurmukum a'dhama min jurmihim, meskipun dosa kalian lebih besar daripada dosa mereka. Fayahtamilu annakum tu'aqabuna ala dhunubikum kama uqibu aw ashad, karena bisa jadi kalian akan disiksa atas dosa-dosa kalian. Tu'aqabun, disiksa, dihukum, ya, sebagaimana, ya, mereka disiksa atau bahkan lebih berat lagi, ya. Wa kana katsiran ma yab'atsu ila ahli sijn, dan al-Imam Fudail bin Iyad ini termasuk orang yang paling banyak, ya, dibawa ke penjara, ya. Afwan. Wa kana katsiran ma yab'atsu ila ahli sijn bima indahu min at-tamawil. Beliau sering bawain, ya, kepada orang-orang yang di penjara itu makanan, duit, ya. Imam Fudail bin Iyad, ya. Wa yaqulu, dan dia berkata, innahum masakin, mereka itu orang-orang miskin, ya. Nah, jadi di sini, ya, beliau ini ngasih makan ke orang-orang penjara, ya. Wa kana Sahal ibn Sa'ad at-Tusturi rahimahullah ta'ala yaqulu min a'zami ma yubtala bihi al-'abdu al-farag min a'mali dunya wal akhirah. Kata Imam Abdullah, Sahal bin Abdullah at-Tusturi, min a'zami ma yubtala bihil abdu, termasuk dari api yang paling besar, dari api yang diuji oleh Allah terhadap hambanya adalah al-faragh, ya, kosong, waktu kosong. Min amali dunya wal akhirah, daripada amalan dunia dan akhirat ini, ya. Cobaan yang paling besar yang Allah kasih sama hambanya apa? Dia punya waktu kosong, ngerjain kerjaan dunia kagak, akhirat kagak, ya. Kalau bahasa kata nyari duit kagak, ibadah kagak, ya. Ngapain? Ya udah, nganggur aja. Itu termasuk, ya, bala yang paling besar. Walakin la yashuru bihi, tapi banyak orang nggak sadar, nggak berasa bahwa itu bala. Illa qalil minan nas, kecuali sedikit orang, ya. Jadi banyak orang yang merasa dia waktu kosong itu katanya bukan bala, padahal itu bala. Wa kana Muslim ibn Qutaibah rahimahullahu ta'ala yaqulu min a'zamil muru'ati sabru ala adar rijal. Berkata Syekh Muslim ibn Qutaibah rahimahullah, min a'zamil muru'ah, termasuk sikap, ya, yang paling bagus, ya, atau sikap menjaga satu muru'ah atau image, ya, as-sabru ala adar rijal, yaitu sabar atas perlakuan orang-orang besar, ya. Orang-orang besar di sini maksudnya bisa jadi penguasa, ya. Walaqad adrakna nas, dan sungguh kami dapatkan manusia wahum ya'udunal imarah a'zama bala. Nah, ini dia.
Kami dapatkan sekelompok manusia wahum dan mereka itu yauduna menganggap bahwasanya kepemimpinan imarah kekuasaan adalah bala yang paling besar tuh ya. Jadi kalau kata orang dulu yang namanya jadi pejabat itu bala itu ya. Boro-boro mereka mau nyalonin. Makanya kalau kita sekarang jeleknya nih, jadi orang yang jadi presiden, orang-orang yang jadi menteri itu kebanyakan ya mereka-mereka ini yang pengen gitu, ya, bukan yang ahli. Ya. Banyak yang ahli, cuman banyak yang tidak. Khususnya para wakil rakyat. Ya. Nah, wa narahumul yauma yatlubunaha, dan kami lihat pada hari ini mereka mencari itu kedudukan kekuasaan. Ya. Ya ini nggak ngomongin sekarang, ini dulu nih. Wa kanu, padahal dulu idza tawalla sadiquhum, apabila seorang teman-teman mereka nih ada punya teman ya, itu dia itu menjabat sebagai apa? Sebagai imarah, penguasa, yaquluna, maka mereka nih teman-temannya doain apa doanya? Allahumma ansihi zikrona. Ya Allah, jadikan teman kami lupa sama kami. Mudah-mudahan dia nggak ingat gua. Hatta yasira la ya'rifuna, sehingga dia menjadi nggak ingat kami. Ya. Wala na'rifu, kita pun nggak ingat sama dia, nggak kenal sama dia tuh. Kenapa? Ya tadi. Ya sebagaimana Buya Dimyati ya. Ketika Gus Dur itu kan masya Allah ya temannya. Ketika Gus Dur jadi presiden nggak mau nemuin sama sekali gitu ya. Wa kana Yahya ibn Husain rahimahullah ta'ala yaqulu man talaba salamata ihtamala malamah. Allah cakap kalimatnya, man talaba salamah ihtamala malamah. Siapa yang nyari selamat maka ia harus sabar menanggung celaan. Ya, harus sabar menanggung celaan. Ya, nyari selamat nih. Tapi nyari selamat main di rumah aja nggak keluar-keluar. Habis keluar-keluar pada maksiat, apa kata teman kita? Tapi bencong deh nggak ngerokok. Dia cemen deh, nggak main sama kita, kan gitu bener kayak. Orang kalau nongkrong pada minum kita nggak minum dia kata apa? Cemen. Ya. Harus sabar kalau mau selamat. Ya, gitu. Nggak pacaran dikata homo. Ya. Bener gak? Ya. Lu nggak pacaran lu homo ya gitu. Nggak laku deh. Ya Allah. Jangan takut nggak laku. Sayur aja di pasar minggu laku. Gitu. Ente kan sayur masih mahalan ente. Wa kana yaqulu al-bala kulluhu yansha min al-afiyah. Nah, kata Syekh Yahya Al-Husain, beliau mengatakan juga yang namanya bala kulluhu, semuanya itu sumbernya dari sehat. Ya. Sumbernya dari mana? Sehat. Karena kalau sakit dia nggak bakal ngerjain maksiat, justru karena sehat. Ya. Walau anna fir'auna asabahul marad, kalau sekiranya Fir'aun tuh kena sakit, maka alladzi qalahu, ya Fir'aun kagak bakal berkata ya ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, gak bakal ya. Orang dia nggak pernah sakit. Ya, jelas. Waqad sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas rahimahullah ta'ala yaqul, aku pernah mendengar tuanku Sayyidina Ali, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah, beliau mengatakan min a'zamil bala wuqu'ul 'abdi fir riya' bi ilmihi wa 'amalihi. Termasuk bala yang paling besar adalah seorang hamba terjatuh pada sikap riya dengan ilmu dan amal. Walakin la yash'uru bidzalik, tapi dia nggak sadar dengan itu. Illa qalilun minan nas, kecuali sedikit orang yang menyadarinya. Tuh. Ya, jadi memang berat ya, nyari ilmunya berat. Pas udah punya ilmu berat. Ya. Cuman mending mana? Salah ketika berilmu apa salah nggak punya ilmu? Ini ada dua pendapat ya. Kita ini kalau salah nggak punya ilmu memang bagus. Cuman kadang saking jauhnya jauh banget ya. Tapi kalau kita salahnya ketika punya ilmu, minimal udah tahu cara baliknya begitu. Ya.
Banyak orang ketika nggak punya ilmu, karena nggak punya ilmu salah terus. Tapi kalau salah punya ilmu, dia tahu yang benar, cuman dia ngerjain yang salah. Ada kemungkinan balik ya? Ada tuh ya. Nah, kalau orang alim tuh begitu ya, salahnya gitu. Ya. Walaupun kata Imam Ghazali ya berbeda dengan itu, tapi saya pandang positifnya di situ ya. Karena banyak orang karena kebodohannya, karena kejahilannya, kalau berbuat salah terus salah. Tapi kalau orang alim enggak, salahnya dia masih lebih mending. Karena kesalahan dia itu karena tahu, ntar bisa balik. Gitu. Tapi kalau orang bodoh nggak bisa balik. Dia nggak tahu jalan yang benar. Fa'alam udzalik, ya, maka kepahamilah yang demikian. Wa fattish ya akhi nafsak, periksa wahai saudaraku akan dirimu. Wa iyyaka an taqula kama qala ba'dul muhibbin hina tuliya, dan hati-hati engkau, iyyaka an taqul ya. Ini usul apa nih? Tahdir ya. Hati-hati engkau berkata sebagaimana sebagian orang yang ya muhibbin, para pecinta berkata ketika diuji, Allahumma in kana fi hadza ridaka fazidni minhu. Ya. Ya Allah, jikalau memang nih dalam musibah ini ada redokmu, fazidni minhu, tambahin ya Allah balanya. Ajib, luar biasa ya. Orang kena bala minta diapain? Ya. Nah, ini kata beliau, hati-hati nih ente, jangan sok-sok ikut-ikutan ya gitu. Ada kita punya teman ngelihat gurunya sakit. Sakitnya peradangan otak. Ya, kata ini teman saya, ya Allah, kurangin sakit guru saya, pindahin ke saya. Akhirnya lebih bener tuh. Teman saya sakit, drop, gitu. Tapi nggak semua, nggak sama sakitnya, nggak, cuman agak mirip-mirip gitu. Akhirnya gurunya meninggal, teman saya masih sakit gitu. Jadi jangan kita sok-sokan minta bala. Hati-hati, kata beliau, hati-hati. Kenapa? Fa inna rijalal bala, karena sesungguhnya orang-orang yang sanggup nahan bala, innama humul anbiya alaihimus salatu wassalam, itu hanyalah para nabi. Yang sanggup nahan bala hanya para nabi. Ya. Waqad kana al-Imam Syafi'i mubtalan bimaradil bawasir. Nah, dahulu Imam Syafi'i pernah diuji oleh Allah bimaradil bawasir, dengan sakit wasir atau sakit apa? Ambeyan. Fakanat tandahu alaihi daman lailan wa naharan, dan ya pada saat itu tandahu mengucurlah darah alaihi ya daman, mengucurlah darah darinya lailan wa naharan, siang dan malam. Tuh. Hatta kana radhiyallahu anhu yajlis lil hadits wa tish, di mana beliau itu manakala duduk menyampaikan hadis, wa tish tu tahtahu, di bawahnya ada baskom ditaruh, yaqturu fihi dam, yang mana tuh darah ngalir. Keliling ngajar ada baskom nadangin darahnya. Faqala, maka berkata beliau, yauman, suatu hari, Allahumma in kana hadza ridaq fazidni minhu. Ya Allah, kalau memang sakit ini ada keredoanmu, ya Allah tambahin sakitnya. So, Imam Syafi'i itu ya. Fasami'ahu syaikhuh, maka gurunya dengar. Siapa itu? Al-Imam Asy-Syaikh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ya. Apa kemudian? Fazajarahu, ditegur oleh gurunya. Wa qala lahu mah ya Muhammad salillah afiyah wa fa ana wa anta min rijalil bala. Ya. Mah ya, tuh. Tinggalkan ya, utruk maknanya mah. Ya. Ya Muhammad, salillah, mintalah kepada Allah afiyah, sehat tuh. Ya. Karena aku dan engkau bukanlah termasuk rijalil bala. Kita sama gurunya. Syafi'i, Masya Allah. Ya. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq yaqulu fi khutbatihi, Abu Bakar Siddiq berkata dalam khutbahnya, ayyuhan nas sallallahu al-afwa wal afiyah. Wahai manusia, mintalah kepada Allah sehat dan afiat, ampunan dan afiat.
Fa innal mu'min lam yu'ta ba'dal Islam afdala minal afwi wal afiyah, karena orang mukmin tidak diberikan setelah Islam yang lebih utama daripada ampunan dan afiat. Ya. Wa sayati bastul kalam 'ala hadzal khuluq mufarraqan fil bab insyaallah taala walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terus selesai babnya. Wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum. Nah, lanjutnya di antara akhlak para orang-orang soleh apa itu? Kasratu khaufihim minallahi taala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim, yaitu banyak takutnya mereka kepada Allah, atau sangatnya besarnya ketakutan mereka kepada Allah fi hali bidayatihim, pada waktu permulaan mereka dan juga pada kondisi puncaknya. Ya. Jadi kalau orang-orang soleh itu punya khauf. Nah, cuman apa khaufnya? Lakin fi hali bidayatihim minadz-dzunub wa khaufil adzab. Tapi ketika posisi permulaan, ketika mereka baru melangkah menuju Allah, itu karena takut dosa dan takut azab. Wa fi hali nihayatihim, adapun pada ketika mereka sudah mencapai puncak makomnya, itu karena takut ijlal, karena takut akan keagungan Allah dan ta'zim, ya, karena pengagungan kepada Allah, ya. Jadi kalau bahasa katanya para aulia itu takut pisah sama Allah. Ya, orang yang sudah ketemu dapat cintanya Allah takut berpisah. Itulah orang-orang yang sudah sampai itu, ya. Wa min lazimi khaufihim an-nadam, dan termasuk, ya, sifat yang menyertai takut mereka adalah nadam, nyesal. Daruratan fil halataini, ya, itu secara pasti dalam dua kondisi, ya. Jadi selalu tuh orang yang punya rasa takut pasti ada sifat nyesalnya, ya. Dan itu sifatnya darurah, pasti, ya. Nggak mungkin enggak dalam dua keadaan permulaan atau keadaan puncaknya. Wa fil hadis, dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Safiyya ammahu Rasulillahi wa ya Fatimah bintu Muhammadin ankida anfusakuma minan nar. Itu Rasul pernah berkata kepada istrinya, kepada bibinya dan pada anaknya, ya Safiyah ammatu Rasulillah, bibinya Rasulullah. Sofia bibinya Rasulullah, ya. Ada juga Sofia istrinya Rasul. Wa ya Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ankida, yaitu selamatkanlah anfusakuma, diri kalian berdua dari api neraka. Fa inni la agna ankum minallahi syai'a, karena sungguh aku tidak dapat, ya, menyelamatkan kalian, ya, daripada azab Allah sama sekali. Ini bahasa tawadu ini, ya, sebenarnya bisa Rasulullah. Cuman teguran buat kita, ya, jangan ngandel sama kesolehan orang tua. Walaupun bapak kita soleh, jangan ngandel gitu. Tenang bapak gua wali gitu. Jangan. Rasul aja begitu. Wa fil hadis albirru la yubla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yafna. Nah, dalam hadis yang lain, albirru la yubla, agama kebaikan itu enggak bakal sirna, enggak bakal usang. Wa dzambu la yunsa, dosa enggak bakal dilupakan. Wadayan, dan ya Dayan, ya Allah yang maha pemutus segala perkara, la yafna, tidak akan sirna. Fakun kama syi'ta, maka jadilah engkau sebagaimana yang kau kehendaki, karena kama tadinu tudan, karena selalu perbuatan itu dibalas dengan yang setimpal. Bahasanya gitu, ya, ente kalau mau dapat kebaikan, tanam kebaikan. Apa yang ente dapetin sekarang itu adalah buah kebaikan yang ente tanam dulu, ya. Jadi kalau ente nanemnya itu sekarang, jangan harap besok nunggu, jangan, entar, ya. Ente lihat aneh begini, nanamnya udah lama dulu. Nah kalau ente baru nanam sekarang, jangan ngarepin besok, entar. Perasaan gue udah ngaji dah, kok belum baik-baik juga, belum. Yang namanya tanaman biji tuh, ya, itu pun kalau ikhlas, ya. Biji kalau kita tanam di luar kan ketiup angin, kita tanamlah di dalam tanah. Kalau kita tanam di tanah, nanti jadi apa dia? Akar jadi batang. Goyang nggak? Nggak goyang. Tapi kalau kita hanya taruh di atas tanah,
ketimbang ampun ya tuh. Jadi ya banyak yang kita punya teman-teman tuh, ya Allah Ustadz saya gini. Coba dah kita flashback dah kehidupan dulu. Pernah betak orang nggak sih? Ya orang baru beli peci, beli pet, dibetak, beli jaket, dipalak gitu. Nah sekarang ente tobat, dibersihin dah. Ya, jangan kaget gitu. Ya, dulu suka nyakitin perempuan. Ya. Pas tobat nikah disakitin perempuan. Gitu. Jangan kaget gitu. Kama tadinu tudan. Tapi kalau ente jaga perempuan, ente nggak zinahin, ente jaga, insya Allah jaga kita. Waqad kana Abu Sa'id Al-Khudri yaqulu arba'un idza afrata fiha ar-rajul ahlakat wastahwathu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri ada 4 perkara yang kalau berlebihan ya maka akan membinasakan orang tersebut. Tuh ya. Dan membuatnya lupa diri, dikuasai hawa nafsu. Tuh ya. Binasa ame dikuasai hawa nafsu. Apa itu yang bikin ya 4 perkara tadi? Yang pertama kasratu jima, banyaknya berjima tuh ya. Kebanyakan berjima bisa bikin binasa ya. Ini kalau dikatakan kasrah bukan sehari sekali, bukan ya. Bisa sehari, bisa 4 kali, lebih nih 4 ya. Wassaid, dan berburu, kebanyakan berburu. Wal qimar tuh, slot tuh ya. Judi, wadunub, dan dosa tuh ya. Itu bisa bikin apa? Binasa tuh. Kebanyakan jima, kebanyakan berburu ya. Kalau buru apa mungkin mancing kali ya. Kalau kebanyakan mancing ya gitu. Mancing berburu gak sih Jang? Ya. Kebanyakan mancing tuh ya. Hah? Nikah. Ikan. Oh iya. Nyelamatin ikan tenggelam, subhanallah. Perbuatan yang mulia itu. Diazab mesti. Wa kana Abu Turab An-Nakhsyabi rahimallahu taala yaqulu idza ajma'a ar-rajul ala tarkid dzunub. Ya, Abu Turab An-Nakhsyabi mengatakan apabila seorang laki-laki itu ajma ya, sepakat untuk meninggalkan dosa, atathul imdadat minallah, maka datang kepadanya imdad, pertolongan. Ya, bentuknya jamak tuh. Min kulli janib, dari segala sisi tuh ya. Nah, ini nih. Ya Allah, saya pengen ninggalin maksiat ya Allah. Saya niat ya Allah, nawaitu tarkal ma'asi. Nah, ketika ente niat begitu dan benar niat ente, dari mana arah pun datang pertolongan Allah tuh. Ya. Ini kita mau pertolongan Allah, sholat kagak. Giliran ngaji tidur. Ini gimana ini? Hayhata itu. Ya. Jadi sulit ya. Sulit gitu. Ya, orang mau merubah nasibnya, mau merubah keadaannya, tapi dijauhin Allah, ya jangan cerita gitu ya. Sorry ya. Ya kan ya. Ente lihat dah teman-teman kita, alhamdulillah deh ya. Ente saya yakin kesini tuh karena ente nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau ada yang ada masalah kan, udah tahu deh masalah, sholat masih malas, ya zikir kagak, sholawat kagak, ini ninggalin dosa kagak, lagi mana? Ya, aneh nggak bisa nolong ente. Katakan aneh kasih ente tiap hari bantuan, aneh bantu lah, sama juga bantu orang yang di murka Allah. Ya itu jelas nggak bakal kelar. Nah maka siapa yang bisa nyelamatin diri kita? Ya kita sendiri. Tinggalin itu. Ya. Ada orang kalau kata Habib kemarin ya, curhat mah udah tahu jawabannya. Ya udah nggak usah curhat gitu. Ya gitu ya. Wa min alamati sawadil qalbi, di antara tanda hati yang gelap, salasun, ada 3. Nah, ini ciri nih hati gelap. Apa itu? An la yajida lidzunub mabza'an. Dia tidak mendapatkan pada dosa rasa takut. Artinya udah nggak takut dosa lagi. Ya. Santai, mana kita ninggalin sholat tinggal kodok. Nah, ini repotnya. Ya.
Walit ta'ati mauqi'an. Udah nggak ada lagi kesempatan buat berbuat taat tuh. Giliran ngaji nggak sempet, nyari duit sempet. Heran ya. Ayo ngaji nggak sempet. Duit sempetin lagi. Ya Allah ya Rabbana. Walil mau'idhah manja'an. Ya. Dan terhadap nasihat udah kagak ada lagi pengaruhnya. Itu tanda hati udah hitam. Ya. Dosa nggak takut, ya. Ketaatan nggak ada waktu dan nggak ada pengaruhnya nasihat. Wa kana Abu Muhammad Al-Marwazi rahimahullahu taala yaqulu inna ma syaqiya iblis bi khamsati khisal. Nah, ini dia nih. Kata Syekh Abu Muhammad Al-Marwazi, beliau mengatakan sungguh sengsaranya iblis itu gara-gara 5 perkara. Apa itu 5 perkara itu? Yang pertama nih, iblis nih, lam yukirra bidambi, kagak ngakuin salah akan dosanya. Ya. Dengan ngaku dosa, ngaku salah nih. Ya. Kenapa ente nggak sujud sama Adam? Wa ana khairun minhu, orang aneh bener gitu. Yang kedua, walam yandam alaih, kagak nyesel dengan dosanya. Yang ketiga, walam yalum nafsah, kagak mencela dirinya yang salah. Yang keempat, walam yubadir ila taubah, kagak bersegera taubat. Wa qanata min rahmatillah, dan putus asa dari rahmat Allah. Tuh. Nah, kali udah ada begini, masa sih dapat ampunan Allah? Nah, itu deh. 5 perkara itu ya. Apa yang pertama? Nggak mengakui dosa, tidak menyesal dari dosa, tidak mencela dirinya, tidak buru-buru taubat, dan dia putus asa dari rahmat Allah. Qala wa aksuhu zalika Adam. Nah, kebalikannya nih kata Syekh Marwazi. Kebalikannya Nabi Adam. Dia itu sa'ida bi khamsi hisal. Dia itu berbahagia dengan sebab 5 perkara. Apa itu? Aqarra bi dzambi. Diakui dosanya. Ya. Apa zikirnya? Rabbana zalamna anfusana. Tuh, ya Allah, kami dah zalim sama diri kami. Wa nadima alaih, dan nyesel tuh. Ya, wala manafsahu, dia celak dirinya. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh. Walam yaknut min rahmatillah tuh ya. Nah, jelas dah tuh. Ya, cakep. Wa kana Hatim al-Asam rahimahullahu taala yaqulu idza asaita rabbak fabadir bitaubah wan nadam wa la ta'tadir linnas fa'tidaruka ilaihim a'zamu min ma'siyatik. Nah, ini dia. Kata Hatim al-Asam, yang mengatakan idza asaita rabbak, kalau engkau maksiat kepada Tuhanmu maka buru-buru taubat dan nyesal. Ya, ini namanya taubat dan nyesal. Padahal sebenarnya nyesal bagian dari taubat. Berarti pentingnya nyesal itu. Ya, kalau tobat nggak nyesal namanya kagak tobat. Walaupun 1.000.000 kali istighfar. Wala ta'tadir linnas, jangan ente beralasan namanya orang. Ya, aneh kan begini, aneh kan begitu. Ini kan takdir Allah, aneh begini. Kalau nggak takdir Allah nggak bakal begini. Nah itu malah nyalain Allah. Fa'tidaruka ilaihim, maka alasan ente sama mereka itu lebih besar dosanya daripada maksiat ente. Udah akuin aja emang aneh salah itu ya. Ya, kalau kemarin tuh kata Habib tuh ya, orang yang paling kacau orang yang suka nyalain orang. Ya. Ini kan begini karena ente. Dia nggak pernah merasa salah tuh, na'udzubillah. Wa kana Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala yaqulu li an adkhulan nar. La an adkhulan nar wa qad ata'tu Allah ta'ala ahabbu ilayya min an adkhulal jannah wa qad asaituh. Ya, la an adkhulan nar, sekiranya aku masuk neraka, wa qad ata'tu Allah, tapi saya udah taat sama Allah, itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada aku masuk surga tapi aku maksiat. Bahasa satir nih ya. Yang saya pernah cerita ya, ada orang pengen masuk neraka ya, disuruh masuk, ada 2 orang, yang satu disuruh masuk lambat, yang satu cepet. Kita yang cepet, loh kita buru-buru banget pengen masuk neraka.
Ya Allah, di dunia dulu saya sering melanggar perintah-Mu, saya sering melalaikan perintah-Mu, maka sekarang saya kerjakan perintah-Mu, meskipun itu perintah masuk kemana? Neraka. Ayo buru-buru. Nah yang atuh lah, itu lemas banget. Ya Allah, dulu saya kira saya ibadah bakal masuk surga, ternyata saya keliru, saya salah. Saya lemas, ya Allah, pengen masuk neraka lah. Orang saya ngaji mulu, ibadah mulu. Oh, emang kenapa? Ya kan Engkau Maha Pengampun yang saya tahu. Oh iya dah. Ente yang buru-buru masuk surga, yang buru-buru masuk neraka, masuk surga karena ente bersegera menunaikan perintah Allah. Dan ente yang lambat-lambat karena ente berharap rahmat saya, masuk surga. Tuh, ya. Ujung-ujungnya masuk surga walaupun ya demikian. Wa qad kana al-Auza'i rahimallahu taala yaqul idza ra'a ahadan min qarabati Rasulillah fi ma'siyatin yaqulu lahu la taghurrannakum qarabatukum min Rasulillah ma'a mukhalafatikum hadiyahu wa amrahu. Kata Syekh Az-Auza'i, apabila engkau lihat ada satu orang yang memiliki hubungan sama Rasul, keturunannya misalnya, ya, sepupunya, ponakannya, katakan sama dia, kalau ente lihat dia maksiat, apa katakan? La taghurrannakum qarabatukum min Rasulillah. Janganlah kalian ketipu gara-gara kalian dekat sama Nabi. Ya, padahal kalian menyimpang dari petunjuknya dan dari perintahnya. Fa innahu qala li ibnihi Fatimah radhiyallahu anha. Karena sungguh Rasul pernah bersabda kepada putrinya Sayyidah Fatimah nih. Ya, ankidi nafsaki, jagalah dirimu minan nar. Fa inilah agna anki minallahi syai'a. Karena sungguh saya enggak dapat menjauhkan murka Allah darimu sedikit pun. Tuh ya. Nah, ini pelajarannya, jangankan ente masih cucunya. Nah, ini anaknya sendiri itu. Wa kana Ahmad ibn Harab yaqulu alam ya'ni lil mudnib an yatub. Kata Ahmad bin Harab, ini namanya unik ya, Ahmad bin perang ya. Harab perang. Alam ya'ni, belumkah tiba masa bagi orang yang berdosa untuk bertaubat? Artinya kenapa belum taubat? Fa inna dzambahu fid diwan, karena sesungguhnya dosanya itu fid diwan, dalam catatan amal, maktub, telah tertulis, wa huwa ghadan fi qabri, sedangkan dia besok akan masuk ke dalam kuburnya, maskubun, dalam keadaan terjungkal, wa bihi ilan nar mashubun, dan dia itu menuju neraka dalam keadaan diseret di atas tanah. Nauzubillah. Ya. Ini ngomongin takut ya. Tuh. Kapan mau taubat? Ya. Wa kana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu la yanbaghi li'akilin an yu'diya mahbubahu faqila lahu wa kaifa dzalik qala yu'dir rajul nafsahu bi isyani rabbih Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah berkata, la yanbaghi, tidak sepantasnya, li'akilin, buat yang berakal, an yu'diya mahbubahu, dia sakitin kekasihnya. Ya. Ada enggak orang nyakitin kekasih? Enggak ada. Kenapa? Orang kalau mau kekasih pasti nyenengin. Nah makanya ditanya, lah kok emang bisa ada orang nyakitin kekasihnya? Apa kata beliau? Yu'zir rajul nafsahu. Ya, disebut orang nyakitin kekasihnya kalau dia itu menyakiti dirinya sendiri dengan cara dia maksiat. Kalau dia maksiat, balanya kena siapa? Ke dirinya. Berarti dia nggak sayang sama dirinya sendiri. Ya. Sebagaimana ada orang bilang, lu jangan ngatain bapak lu dong. Wah, masa sih ngatain bapak? Emang mungkin ngatain bapak? Lah kakak, lu ngatain bapak orang, ntar orang ngatain bapak lu, nah itu namanya ngatain bapak namanya. Ya, ya. Allah. Wa kana Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhuma yaqulu man akhrajahu Allah ta'ala min dhullil ma'siyati aghnahu bila malin wa a'azzahu bila ashiratin wa anasahu bila bashar. Masyaallah. Ajib ya, Allahumma rzuqna hadza. Siapa orang yang Allah keluarkan dari ya kehinaan maksiat. Ya, kehinaan maksiat. Apa sih? Kenapa dikatakan hina maksiat? Coba inti maksiat mau enggak terang-terangan? Enggak mau, maka hina. Siapa orang yang Allah keluarkan dari kehinaan maksiat, agnahu bila mal, Allah akan cukupkan dia tanpa harta. Ya salam. Azzahu bila asyirah, dan Allah muliakan
tanpa adanya keluarga. Artinya apa? Nggak perlu ente keturunan Habib buat mulia, nggak perlu keturunan kiai, udah mulia kalau ninggalin maksiat. Wa anasahu bila bashar, Allah akan bikin tenang tanpa teman seorang pun. Ya kita kan kalau yang namanya ada masalah ya, tuh, paling demen ngumpul. Ya apalagi udah kawin ya. Paling demen ngumpul sama teman yang udah kawin. Kenapa? Biar kita tahu yang lebih susah ada dari kita gitu. Wah ternyata parah dia. Jadi gitu. Ya, jadi nah sekarang kita bisa tenang tanpa apa? Tanpa teman. Ngopi dirian kan kurang enak ya. Baca buku dirian gak ada temennya kurang enak, nggak ada orang apa teman diskusi. Nah tapi ini yang orang ini kagak. Dia akan nyaman dengan kesendiriannya. Wa kana Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu al-amalu shalih ma'a qillati dzunub ahabbu ila Allah min kathratil amali shalih ma'a kathrati dzunub. Nah, beliau pun pernah berkata, al-amalu shalih, amal yang soleh atau ketaatan, ma'a qillati dzunub, bersamaan dengan sedikitnya dosa, lebih dicintai Allah daripada amalnya banyak tapi banyak dosa. Ya. Kalau kata kita STMJ gitu ya. Alhamdulillah. Wa kana Yahya bin Mu'adz rahimallahu taala yaqulu ala qadril khuruj min adh-dhunub takunu al-iqalah lidh-dhunub. Beliau mengatakan Yahya bin Mu'adz ya, ala qadril khuruj, sesuai dengan kadar mengeluarkan diri kita dari dosa ya. Takunul iqalah lidh-dhunub. Maka sebegitu pula adanya tolerir atas dosa-dosa. Ya. Jadi kalau kita berusaha ninggalin dosa, ntar Allah akan maklumin dengan dosa kita. Ya. Kita bayar utang sama orang. Di tengah-tengah bayar utang kita susah nih. Orang maklum nggak? Maklum karena emang kita niat mau bayar. Sama orang yang ninggalin dosa. Ya, kalau dia memang sungguh-sungguh ninggalin dosa, ntar Allah maklumin dosa yang belum ditobatin sama Allah. Gitu. Waqad kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqulu min alamati man gharaqa fid dhunub adamun syirahi sadrih li siyamin nahar wa qiyamil lail. Kata Hasan Al-Basri, min alamati, termasuk tanda man orang gharaqa fid dhunub, yang tenggelam dalam dosa, adamun syirahi sadrih, dia itu tidaklah dia itu lapang hatinya, li siyamin nahar, untuk berpuasa di siang hari, wa qiyamil lail, dan dia itu ya tidak lapang untuk mengerjakan sholat malam. Artinya dia malas berat beribadah. Itu orang yang tenggelam dalam dosa. Itu ya. Wa kana Muhammad ibn Wasi' rahimahullah ta'ala yaqulu li ashabihi man qad gharaqna fid dhunub walau anna ahadan minkum yajidu minni raihat dhunub lamastata'a an yajlisa ilaihi. Berkata Muhammad bin Wasi', yaqulu li ashabi, beliau berkata kepada para sahabatnya, qad gharaqna fid dhunub, sungguh kami telah tenggelam dalam dosa. Tuh tawaduknya beliau luar biasa. Walau anna ahadan minkum, sekiranya salah seorang dari kalian mampu untuk yajidu minni raihat dhunub, bisa mencium bau dosa, lamastata'a an yajlisa ilayya, kalian gak bakal mampu duduk bersamaku. Wa kana Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yaqulu masakinu qatalatul Husain, termasuk orang-orang yang miskin ya adalah pembunuh Sayyidina Husain. Walau dakhulul jannah bi fadlillah, meskipun mereka masuk surga dengan anugerah Allah. Ya. Kaifa yatajarra ahaduhum, bagaimana bisa mereka berani lewat di depan Nabi sedangkan dia udah bunuh anak keturunannya. Wallahi, demi Allah, lau anna liman khalan fi qatlih, kalau seandainya aku memiliki andil dalam membunuh Sayyidina Husain, khayyirtu bainal jannah wan nar, aku dikasih pilih masuk surga atau neraka, lakhtartu dukhulan nar, aku lebih milih masuk neraka, khaufan, karena takut an yadhura ilayya nabi, dipandang oleh Nabi di surga dengan pandangan yang marah, tu'dini wa tu'dihi. Ya, makanya dalam kitab Jami Karamatil Auliya kalau nggak salah ya. Kitab apa ya, saya lupa tuh. Ada orang ngebunuh Sayyidina Husain. Pokoknya semua yang ngebunuh Sayyidina Husain gila. Binasa semua, gila. Kebanyakannya gila. Kena bala dah itu. Ya, siapapun. Nah, ini orang cerita, ame orang yang kebetulan dia ikut andil di situ.
Dia kata, nggak bener tuh, bohong. Ya. Emang kenapa? Aneh ikut kejadian itu, tapi aneh nggak apa-apa. Ketika dia ngomong begitu, tiba-tiba dia ada depannya kan kebetulan ada api unggun. Itu api unggun langsung nyamber ke jenggotnya dia, jenggotnya kebakar, rambutnya kebakar. Ya, langsung tobat minta ampun sampai Allah tuh. Dia. Artinya semua orang yang ikut kejadian itu gila, kecuali dia. Dia ngomong. Ya, mungkin dia nggak dalam artian nggak ikut campur banget, tapi dia ikut andil di situ. Itu nauzubillah. Sama juga kayak dulu kasus di Gontor ya, ada orang-orang yang ini kasus sering diulang tiap tahunnya ya, agar terjadi peringatan buat santri-santri. Jadi dulu angkatannya Pak Sukron, kayak Sukron Makmun itu, memang angkatan BA pertama. Jadi kayak Sukron itu dapat BA itu di Gontor. Angkatan pertama, ya, mereka menuntut Gontor itu biar kayak NU, jadi NU. Akhirnya apa? Jadi nentang guru-gurunya, termasuk nentang kayak Imam Zarkashi, pimpinan pondok. Nanti kapan-kapan kita nonton videonya, itu ada kisahnya, nauzubillah tuh serem itu, dituduh wah ustadz kiai hidungnya enak, kita santri dikasih makan gak enak dia enak, wah pokoknya apa aja lah tuh, difitnah, diserang. Yang nyerang siapa? Murid-muridnya. Semua yang nyerang kiai gila. Ya. Kayak Syukron enggak, kenapa? Sempat taubat, sempat minta maaf. Ya, pelajarannya besar buat kita. Ya. Masya Allah. Pelajarannya tadi ya, kalau sekiranya kita dapat ujian, isbir ya, sabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Sinilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbal. Jelasnya.